Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi sidni ilma, warzuqni fahman. Amin. Klasifikasi makhluk hidup bagian 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Animalia atau yang dikenal dengan kerajaan hewan. Kingdom Animalia atau dunia hewan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata. Kelompok hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata dikelompokkan menjadi 8, yakni hewan tersebut terdiri dari kelompok hewan berpori atau porifera, hewan berongga atau coelenterata, Platyhelminthes atau yang dikenal dengan cacing pipi, Nematyhelminthes atau cacing gilik, Annelida atau cacing berbuku-buku, hewan lunak atau moluska, hewan dengan kaki beruas-ruas atau arthropoda, dan hewan yang memiliki kulit berduri atau echinodermata. Yang pertama, kelompok porifera. Kelompok porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons, habitatnya di perairan. Warna tubuhnya bermacam-macam, seperti merah, kuning, dan ada juga yang berwarna hijau. Contoh hewan porifera yaitu Spongilla, Euspongia, Potherion, dan Scypha. Kelompok yang kedua yaitu Coelenterata. Coelenterata adalah hewan berongga. Mereka mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel tersebut terdapat sel beracun yang menyengat. Tubuhnya ada yang berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya dan ada yang berbentuk medusa yang artinya dapat bergerak aktif melayang-layang di air seperti halnya payung. Ubur-ubur, bunga karang, Obelia, Hydra, dan Anemon adalah contoh hewan Coelenterata. Untuk kelompok 3, 4, dan 5, mereka itu termasuk ke dalam kelompok cacing atau vermes. Nah, kelompok cacing atau vermes ini adalah hewan yang bertubuh lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Berdasarkan bentuk tubuhnya, ada 3 kelompok cacing atau vermes ini. Yang ketiga itu dikenal dengan istilah cacing pipih atau Platyhelminthes. Contohnya adalah cacing hati dan cacing pita. Kelompok yang keempat yakni cacing gilik atau Nematyhelminthes. Tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen. Tidak bersegmen itu maksudnya tidak bersekat-sekat atau tidak beruas-ruas. Contoh dari cacing gilik atau Nematyhelminthes ini adalah cacing perut, cacing kremi, serta cacing tambang. Yang kelima adalah cacing gelang atau Annelida. Cacing gelang atau Annelida ini tubuhnya beruas-ruas seperti cincin. Contohnya adalah kelompok lintah, cacing tanah, serta pacet. Kelompok yang keenam yakni kelompok moluska.
Moluska adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya dan terbungkus oleh mantel. Ada yang memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya. Habitatnya itu ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Contoh dari hewan moluska ini adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Kelompok hewan ketujuh adalah arthropoda. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, serta perut. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan, memiliki mata faset, yaitu mata majemuk yang terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam. Arthropoda itu ada 4 kelas, yaitu kelompok insekta atau serangga. Contohnya yakni belalang, lebah, serta kumbang. Kelompok kedua, krustasea atau kelompok udang-udangan. Contohnya yaitu udang, kepiting, dan rajungan. Kelompok yang ketiga yaitu arachnoidea atau kelompok laba-laba. Contohnya termasuk laba-laba, kalajengking, kutu, serta caplak. Dan kelompok yang keempat yaitu Myriapoda atau kelompok lipan. Contohnya kelabang dan kaki seribu. Yang kedelapan yakni kelompok Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti oleh duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetris radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya itu terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Ada 5 kelas pada kelompok Echinodermata, yaitu Asteroidea, contohnya bintang laut. Echinodea, contohnya landak laut serta bulu babi. Yang ketiga, Ophiurodea, contohnya bintang ular. Yang keempat, Crinoidea, contohnya lilia laut. Dan yang kelima, Holoturoidea, contohnya kelompok teripang. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.